Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Taib ayyuhat talabah, alhamdulillah hadzal yawm nahnu naltaqi لمادة الأولى في دراستنا يعني علم المعاني. أولا في هذا اللقاء إن شاء الله أنا سأشرح لكم عن الفصاحة والبلاغة، عن الموضوع الفصاحة والبلاغة. أولا نحن نبحث عن الفصاحة ثم البلاغة. طيب الآن ما هي الفصاحة؟ ما هي الفصاحة؟ الفصاحة لغة يعني البيان والزهر. البيان والزهر. Jadi fasahah secara bahasa adalah jelas dan terang. Maka ada sebuah kalimat menyatakan afsahas sabiyyu fi mantiqihi. Maka kata afsahah di sini adalah anak kecil tersebut jelas dan terang perkataannya. Jadi afsahah atau fasahah itu memang secara bahasa artinya adalah al-bayanu wa zuhru, jelas dan terang. Wal fasahatu istilahan, jadi fasahah secara terminologinya adalah ibaratun anil alfazil bayyinati waz zahiratil mutabadirati ilal fahmi wal ma'nusati al-isti'mali bainal kuttabi wasyu'ara'i limakani husniha wa taqa'u fil istilah wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. Jadi di sini adalah yang dikatakan dengan fasahah secara terminologi, ini dia, adalah suatu ungkapan kata-kata yang jelas serta mudah dipahami. Ibaratun, di sana tadi ibaratun anil alfaz, ibaratun ungkapan-ungkapan anil alfaz al-bayyinati wal al-bayyinati waz-zahirah, jelas serta waz-zahirah al-mutabadirah, mudah dipahami, terang. Kemudian dan banyak dipergunakan alias familiar alias tidak asing. Dan ini biasanya digunakan oleh al-kutab wa syu'ara, yaitu para penulis dan penyair. Nah, ini karena keindahannya, karena keindahannya. Sebagaimana kalimatnya di sini tadi limakani husniha, karena keindahannya. Nah, kemudian, di sini diartikan bahwa yang dikatakan fasahah itu dia adalah bahwa kata tersebut atau kalimat tersebut itu ketika didengar itu dirasa enak, kemudian indah. Dan fasahah itu meliputi 3 objek, yaitu ada pada kata, kalimat, dan pada mutakallim atau orang yang bicara. Jadi kalau fasahah ini memang jelas dan terang itu maksudnya di sini khusus pada lafaznya. Jadi ketika diungkapkan oleh orang walaupun kita belum tahu maknanya gitu ya, maka ketika didengar itu enak kemudian familiar atau tidak asing. Nah, itu yang dikatakan dengan fasahah. Dan fasahah ini meliputi kepada 3 objek atau 3 aspek, yaitu fasahah jelas dan terangnya ini pada kata-kata, kemudian pada kalimat, kemudian pada orang yang berbicara atau si pembicara atau mutakallimin. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu tentang fasahatu fil kalimah, fil kalam wa fil mutakallim. Nah,
Sebelumnya kita coba sedikit di sini mungkin tambahan penjelasan, yaitu bahwa pada fashohah ini standar untuk menilai baik atau buruk, lancar atau tidak lancar pengucapan suatu kata itu adalah Zauqus Salim ya, atau testy of language, atau Adzuqus Salim ya, Adzuqus Salim, atau di sini terhadap para penyair dan penulis gitu ya, yaitu punya rasa atau jiwa terhadap bahasa yang bagus atau indah gitu. Dan biasanya ini adalah bagi orang-orang yang sudah menguasai yang telah menguasai bahasanya dari segi strukturnya itu ya, sehingga levelnya itu tidak lagi kategorinya menyusun kata menjadi kalimat sesuai dengan struktur, tidak itu, tetapi apa yang disusun itu dari segi lafaznya itu enak didengar, indah didengar dan diucapkan. Kemudian kalau makanya dikatakan bahwa kategori fashohah ini lebih cenderung kita melihat kepada syair-syair yang mana dia punya pola-pola yang yang sesuai gitu, sehingga indah untuk diucapkan, indah untuk dilihat, indah untuk didengar gitu. Kemudian hal hal itu terbentuk berkat keseringan mendengar, menulis dan merangkai kata-kata. Jadi memang orang yang yang memang tertarik atau pertama mungkin keseringan. Nah, terbiasa dia mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat atau bahasa tersebut, kemudian sering menulis, rajin menulis dan rajin merangkai kata-kata menjadi sebuah sebuah susunan kalimat yang indah atau ya sebuah ungkapan jiwa gitu ya. Kemudian, tadi katanya bahwa ada 3 objek dalam fashohah ini. Bahwa yang dikatakan fashohah atau jelas dan terang atau tepat atau bagusnya pada lafaz itu ada yang pertama pada kalimat, kalimah ya, al-kalimah, fashohatul kalimah atau pada kata ya. Jadi kata-kata bisa disebut fasih atau fashohah apabila terhindar dari 3 hal. Yang pertama, tanafurul huruf. Apa yang dikatakan tanafurul huruf? Ini adalah wasfun fil kalimati yujabu saqliha ala sam'i wa su'ubah adaiha bil lisani ya bisababin kauni hurufil kalimah mutaqaribatil makharij. Maksudnya adalah kata-kata yang terdiri dari rangkaian huruf ya, rangkaian huruf yang sulit untuk diucapkan gitu ya, rangkaian huruf yang sulit untuk diucapkan. Nah, oleh lidah, nah karena yang diakibatkan atau yang disebabkan karena dekatnya makhrajnya atau tempat keluar bunyi huruf. Jadi kata-kata yang berat berat, tidak enak didengar dan sulit untuk diucapkan oleh lidah dikarenakan memang huruf pada kata tersebut itu dekat dari segi makhraj atau tempat keluar bunyinya. Nah, ini contohnya. Contohnya pada kata anak-naqah. Nah, kemudian ini ada lagi an-nuqah. Nah, ada lagi mustazzirat. Contoh ta dan za itu kan sama-sama ta dan za ya, sama-sama ujung lidah yang satu udah masuk mulai ke tengah lidah sedikit gitu ya. Nah, maka itu berat dalam pengucapannya berat, kemudian ketika didengar juga berat gitu. Nah, kemudian ada juga yang tingkat sulitnya itu seperti ini. Al nih al-hu ini area gembala unta artinya al-hu. Nah, ini contoh ain
dengan kha itu sama-sama a dari apa, tenggorokan, ya kha juga gitu ya, walaupun kha itu, kha-nya, tertahan tapi lepas, sedangkan a itu betul-betul tertahan gitu ya. Maka 2 huruf yang hampir sama apa, yang sama ya atau dekat tempat keluarnya, ketika kita, bunyikan dia, didekatkan 2 huruf tersebut, ya maka itu berat. Maka kata-kata seperti ini, ya, kata seperti ini termasuk kata yang tidak fasih, ya, tidak fasohah pada kata tersebut. Kemudian mukhalafatul qiyas, ya, yaitu nih kaunul kalimah ghairu jariyah 'ala al-qanun as-sarfi al-mustanbita min kalamil Arab. Ya, yaitu kata-kata yang bertentangan dengan struktur morfologis, yaitu dengan struktur sorof, gitu ya, yang berlaku sebagaimana di apa yang dari perkataan orang Arab, gitu ya, yang berlaku sebagaimana undang-undang tersebut sesuai dengan perkataan orang Arab. Contoh, kata al-ajlal yang seharusnya al-ajlu, ya al-ajallu, gitu ya, yang al-ajallu artinya maha tinggi. Nah, kemudian dengan mengidghamkan huruf lam, ya, dengan mengidghamkan huruf lam. Nah, maka yang harusnya al-ajallu tapi dibaca al-ajlal ini karena kondisinya pada syair itu karena kondisi darurah gitu ya. Daruratus syi'ri namanya. Ya karena memang si penulis syair maunya begitu gitu. Dan supaya seimbang dengan pada kata yang ada pada pola kalimat berikutnya. Makanya disesuaikan supaya sama sama pola pada syair tersebut dan sehingga katanya sih enak didengar gitu ya. Namun mukhalafatul qiyas itu menyalahi kepada aturan shorof gitu. Nah, itu dikatakan salah satu yang tidak fasih pada kata. Kemudian ada juga yang tidak fasohah pada kata itu adalah karena gharabah, yaitu kaunul kalimah ghairu zahiratil makna wala ma'lufatil isti'mal indal arabil fusha gitu ya. Yaitu kata-kata yang tidak familiar atau tidak tidak jelas maknanya gitu ya dan tidak dikenal penggunaannya oleh orang Arab fusha atau di kalangan oleh Arab fasih gitu ya. Sehingga untuk mengetahui arti tersebut perlu kita melihat ke kamus gitu ya. Di mana kata-kata tersebut tidak familiar. Nah, itu contohnya. Nih, contohnya seperti kata takakka'a yang berarti ijtama'ah. Jadi kita familiarnya kan ijtama'ah. Namun digunakanlah kata takakka'a yang artinya berkumpul dan juga kata ifrongka'a yang artinya adalah insarafa. Jadi kita biasanya kan kalimat insarafa yang bisa kita gunakan. Nih, contoh pada syair Isa bin Amr An-Nahwi ini, ma lakum takakkatum alayya katuka. Ya, katuka keikum ala di jinnatin ifrangka'u alayya. Nah, maka di sini penggunaan kata takakka'a dan ifrangka'a ini adalah asing gitu ya atau tidak familiar. Nah, kemudian kita masuk kepada fasahatul kalam. Ya, fasahatul kalam. Jadi tadi yang untuk fasahatul kalimah itu ada 3 ya, tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas, wa gharabah. Ya, coba kita lihat fasahatul kalam. Ya, yang dikatakan fasahatul kalam ya, itu adalah kalimat yang setiap pada kata-katanya itu terhindar dari beberapa kategori di bawah ini. Ya, kalau ini sudah masuk kita kepada kalimat. Kalau yang tadi kata, berarti yang pada kata tersebut ada huruf-huruf atau pada kata tersebut penggunaannya itu tidak sesuai dengan struktur dan asing. Nah, kalau yang sekarang kita masuk untuk yang bagian kalimat lagi ya. Yang pertama, yang dikatakan tidak fasahah dari segi kalimat itu adalah tanafurul kalimah.
Ya, berbeda dengan tadi adalah tanafurul huruf gitu ya. An takunal kalimah thaqilah ya min tarkibiha, berat ya dari susunannya ala ba'diha ala sam'i ya, yang mana nih kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sulit diucapkan dan berat didengar ya, berat didengar apa min tarkibiha ala ba'diha ala sam'i, jadi berat didengar. Asran nutuk biha mutajammi'ah 'ala lisan wa in kana kullu juz'in minhu 'ala infiradihi fasihan. Nah, yang mana akibat dari hurufnya itu terlalu berdekatan secara makhraj ya. Jadi mutajammi'ah, dalam pengucapan dia terkumpul ya. Kemudian ya, meskipun kalimat tersebut terdiri dari kata-kata yang pada dasarnya dia adalah fasih gitu ya. Meskipun wa in kana kullu juz'in, bagian-bagiannya itu sebenarnya dia terdiri dari kata yang fasih. Nah, contohnya gini. Karimun mata amdahuhu wal bara. Jadi kata amdahuhu ini sebenarnya ya dia terdiri dari kata-kata yang pada dasarnya dia adalah fasih gitu. Namun, namun berat didengar karena ada ha pedas dengan ha, ya ha pedas dengan ha, ya berdekatan gitu. Nah, dan itu terjadi pengulangan kata yang berat tersebut gitu ya. Nah, maka ini dikatakan dengan tanafur kalimah. Dan juga nih, ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Nah, ini amdahuhu amdahuhu. Di sini letak beratnya pada kata tersebut. Ya, ada dua kata yang berat dia. Jadi tanafurul kalimah. Kemudian yang kedua adalah dha'fut ta'lif. Ya, dha'fut ta'lif. Di mana di sini kawaslut dhamirin ya dhamirain ma'annahu yajibul fasl ya fasal. Ya, ini yang mana kalimat yang tidak sejalan dengan aturan kaidah nahu. Ya, yang mana nanti ada dua domir gitu ya. Au al-idmar qabla dzikru marji'ihi lafzan warat sebatan di sini ya. Jadi kalimatnya tidak sejalan dengan aturan kaidah nahu. Ya, yang mana sebelum nih seperti menghubungkan dua isim domir yang seharusnya ada pemisah. Menghubungkan dua isim domir yang seharusnya itu ada pemisah gitu ya. Kemudian contohnya khalatil biladu minal ghazalah lailaha. Ya, kemudian di sini ya, di sini lanjutannya tadi. Maaf yang ini ya. Nah, di sini khalatil biladu minal ghazalah lailaha fa'adiha kallahu kaila tahzana. Maka di sini ada dua domir yang berdekatan. Ya, menyatunya dua domir ya yang merupakan penyebab kalimat itu tidak fasih gitu ya. Ha dan ka gitu ya. Seharusnya mana ada dua domir yang berdekatan seperti ini ya. Atau juga bisa dengan contohnya seperti ini. Jazabanu abal ghilani an kibarin wa hisni fi'lin kama yujza kama yujza sitimar. Jadi di sini eh, posisi domir itu eh, terletak sebelum dari ganti dari domir itu sendiri ya. Harusnya kan hu ini adalah yang abal ghilani, harusnya abal ghilani yang disebutkan di depan dari kata banuhu. Nah, namun ini domirnya dulu disebutkan baru kata yang dimaksud oleh domir. Nah, maka di sini dikatakan bahwa ini bertentangan dengan kaidah nahu dan di sinilah letaknya bahwa dia ini tidak fasah atau tidak fasih ya pada kalimat. Nah, itu dia. Kemudian, nah ada lagi at-ta'kid yaitu kaunul kalam khafid dilalah 'ala al-ma'na al-muradu bihi bihaitsu takunul alfaz ghairu murattabah 'ala wafqi tartibil ma'ani gitu ya. Kalimat yang sunyi ya yang tidak dapat memberikan makna atau sunyi dari makna yang dimaksud gitu ya. Karena lafaz-lafaznya itu tidak tersusun sesuai dengan susunan makna ya.
Jadi dia seperti adanya takdim dan takhir, mendahulukan sesuatu yang mestinya ditakhirkan pada kalimat itu, atau memisahkan kalimat dengan sesuatunya yang tak perlu dia dipisahkan gitu. Nah, contohnya di sini. Posisi lafaz yang mestinya di awal malah diakhirkan sehingga kalimat tersebut sulit untuk dipahami. Seperti pada syair Mutanabbi berikut. Jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim. Ya, kemudian syiamun alal hasabil aghirra dalail. Ya. Di sini syair ini tidak tersusun dengan baik ya. Susunan maknanya juga terdapat takdim atau mendahulukan yang akhir yang bukan pada tempatnya, bahkan bukan suatu keharusan yang menyulitkan orang memahaminya. Adapun susunan yang benar itu adalah ya, susunan yang benar itu adalah nih dia. Nah, di sini kan jafakhat ya wahum la yajfakhuna biha bihim syiamun alal hasabil aghar maaf, agharri dalail gitu ya. Jadi mestinya pada syair ini, nah yang didahulukan itu adalah jafakhat bihim syiamu dalail alal hasabil aghirra wahum la yajfakhun. Nah, jafakhat syiamun alal hasabil agharri dalail ya wahum la yajfakhun itu harusnya. Nah, maka itu dikatakan bahwa, mmm, bahwa di sini, eee, kalimat tersebut, tidak dapat memberikan makna, ya karena ada ya karena pada kalimat itu yang harusnya didahulukan diakhirkan, yang diakhirkan didahulukan gitu, sehingga sulit untuk memahami maknanya pada syair itu gitu. Nah, kemudian ini sudah. Nah, kemudian masuk kita kepada fasahatul mutakallim, ya. Fasahatul mutakallim yakni ibaratun anil milkati allati yaqtadiru biha sahibiha ala at-ta'bir al-maqsud bi kalamin fasihin fi ayyi ghardin kana. Yaitu yang mana yang dikatakan dengan fasahatul mutakallim ini adalah seseorang yang punya, yang milkah ya, mempunyai kepiawaian ya, kepiawaian dan kemampuan dalam mengungkapkan ya maksud dan tujuannya ala ta'biril maksud bi kalamin ala ta'biril maksud ya dalam mengungkapkan maksud dan tujuannya bikalamin fasihin dengan kalimat yang fasih ya dalam berbagai kondisi apapun. Jadi dengan kalimat yang fasih ini kategorinya tadi apa? Tidak boleh tanafurul kalimah, tidak boleh dha'fut ta'lif, tidak boleh at-ta'kid itu ya. Nah, jadi itu jadi kalau seorang yang atau si pembicara yang dikatakan fasih apabila dia selamat dari apabila dia fasih dari segi kata yang diucapkannya dan fasih juga dari segi kalimat yang dia ucapkan. Nah, yang dikatakan fasih dari segi kata apabila terhindar dari apa tadi tanafurul kalimah, kemudian mukhalafatul qiyas itu tadi ya. Mmm kemudian, apa namanya, tanafurul huruf tadi ya, kemudian, mukhalafatul qiyas dan juga, bahwasanya gharabah ya, yaitu, tidak bertentangan dengan kaidah, kaidah, apa tadi, shoraf ya. Kemudian, maaf di sini. Nah, kemudian juga fasahatul yang dikatakan fasahatul mutakallim ini juga dia juga harus fasih dari segi kalamnya, dari segi kalam, yaitu jadi kalimat yang diungkapkan itu, harus jelas gitu ya, sehingga harus terhindar dari tanafurul kalimah, kemudian, apa namanya, dha'fut ta'lif ya, tadi di sini dha'fut ta'lif, mana dia? Nah, dha'fut ta'lif, kemudian, at-ta'kid, ya. Jadi tidak boleh, menyajikan suatu kalimat itu yang, tidak jelas maknanya. Nah, kemudian baru kita bisa masuk kepada al-balaghah, ya.
ما هي البلاغة؟ Ya, البلاغة لغة يعني الوصول والانتهاء. Ya, الوصول والانتهاء. Maknanya adalah sampai, ya, sampai maksud, sampai tujuan. Itu dia. Secara istilah adalah ta'diyatul ma'nal jalil wadihan بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر حلاب مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. Nah, yang mana yang dikatakan dengan balaghah itu adalah mengemukakan maksud, ya, maksud dengan penuturan bahasa yang jelas, ya, dengan penuturan bahasa yang jelas. Nah, benar, ya, jelas bi'ibaratin fasihatin ini, ini adalah jelas, benar, kemudian fasih, ya, fasihatin laha fin nafsi, ya, yang mana dia meresap ke dalam jiwa atau mempengaruhi ke dalam jiwa atau pada jiwa itu ada pengaruh yang melekat, ya, melekat. Nah, dan sesuai dengan kondisi, ya, sesuai dengan kondisi dan juga sesuai dengan lawan bicara. Nah, sesuai dengan lawan bicara. Nah, di sini, nah, ya, dari definisi di atas, jadi jelas kita ketahui bahwa balaghah itu lebih luas eh, maknanya dibandingkan fasahah. Karena di samping menggunakan bahasa atau lafaz yang jelas, benar dan fasih, balaghah juga secara makna, ya, harus dapat meresap pada hati sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara. Sedangkan kalau untuk fasahah itu kan kebenaran, kesahihan, kejelasannya itu adalah pada lafaznya saja. Sedangkan kalau balaghah tidak hanya lafaz tetapi juga maknanya. Sehingga ketika seseorang mendengar kalimat atau untayan-untayan kata yang indah tersebut, maka dia langsung paham apa yang dimaksud, dia langsung mengerti apa yang dimaksud oleh uh, untayan kata tersebut. Apakah dalam bentuk tertulis atau dia mendengar secara langsung atau dia mendengar suatu misalnya siaran yang mengungkapkan dengan untayan-untayan yang indah tersebut, dia bisa langsung menusuk ke dalam jiwanya gitu. Makanya dalam kategori balaghah itu zoknya, zokul Arabi itu eh, ada pada diri seseorang yang memang kalau kategori pemahamannya terhadap bahasa, kalau di sini kita bahasa Arab itu ya, itu sudah apa namanya, sudah sampai ke jiwanya. Jadi tidak lagi dia memikirkan struktur, tidak lagi dia memikirkan apa namanya, perubahan kata, tetapi yang dipahami itu adalah apa, tapi yang dia pahami itu tidak hanya sampai di sana, tetapi juga sampai ke makna gitu ya, sampai ke apa namanya, ke makna dari maksud yang apa, dari kata yang diungkapkan tersebut gitu. Dia tahu, oh ini maksudnya ini, oh ini apa, ini apa, bisa saja ketika dia mendengar itu dia apa, berubah wajahnya menjadi senang, berubah wajahnya menjadi sedih, marah, kemudian sampai dia apa, merenung. Begitulah hebatnya orang yang memang kalau zokul Arabinya itu sudah ada gitu, zokul lughahnya itu sudah ada. Nah, kemudian kalau tadi pada fashohah itu mencakup pada 3 hal, yang harus fasih itu dari segi kata, kalimat, dan mutakallimin ini, dia harus menguasai fasih kata dan kalimat ini. Namun pada balaghah itu ada 2 objeknya, yaitu balaghatul kalam wa balaghatul mutakallimin. Nah, sekarang coba kita lihat, maaf di sini, ya di sini untuk balaghatul kalam ini, ya, yaitu fil kalam mutabaqatihi lamma yaqtadihi halul khitabi ma'a fasahati alfaziha, ya, kemudian mufradiha wa murakkibiha.
Ya, di sini adalah apa yang dikatakan dengan balaghatul kalam atau balaghah pada kalimat tersebut adalah memang kalimat itu dia fasih ya, selaras dengan muqtadal hal ya, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara. Itu yang dimaksud dengan nih apa nih muqtadal hal ini, yaqtadihil halil khitab ini. Jadi eee kalimat yang diungkapkan itu, ya itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi itu di sana letak bahwa, apa namanya, jelas benarnya itu ya, itu menyesuaikan dengan kondisi lagi. Berarti ini, larinya ke apa namanya, nanti bisa dipahami maknanya. Ini kalau kondisinya begini, begini ungkapannya gitu ya. Ma'a fasahati alfaziha mufradiha wa murakkabiha. Jadi memang, ini disertai dengan, fasih atau jelasnya atau benarnya pada, lafaznya ya, pada katanya dan susunan dari kata tersebut. Nah, jadi, di sini, kalau di sini maksudnya situasi dan kondisi singkat, padat, dan jelas sesuai dengan tuntutan. Nah, jadi, eee, walaupun kata dan kalimat itu dia singkat, tapi itu kadang dia punya makna yang cukup dalam gitu ya. Kadang kalimatnya pendek, maknanya itu panjang. Kadang ada kalimatnya itu panjang, tapi maknanya itu singkat gitu. Nanti kita akan kaji itu dalam, eee pembagian dari ilmu balaghah berikutnya nanti ya. Baik, kemudian yang dikatakan yang kedua adalah balaghatul mutakallim, itu adalah milkatun fin nafsi yaqtadiru sahibuha ala ta'lifi kalamin balighin, ya. Mutabiqin li muqtadal hal. Yang mana yang dikatakan si pembicara yang balik itu yang bagaimana? Yaitu orang yang memang memiliki kepiawaian, malakah ya. Ya malakatun fin nafsi. Ya bukan malakatun ya, malakatun fin nafsi. Yang punya kepiawaian yang kecakapan ya dalam dirinya ya, dalam dirinya dalam merangkai kalimat yang balik yang sesuai dengan, situasi dan kondisi. Nah, jadi kalimat itu tidak dapat kita sebut balik, ya, karena pada dasarnya balaghah itu terdiri dari makna yang indah, ungkapan yang benar, dan mudah dipahami, gitu ya. Nah, malah lebih dari itu, balaghah itu adalah sesuatu yang memang menekankan pada isi hati, si pembicara, ya, si pembicara terhadap lawan bicaranya. Nah, sehingga makna yang indah dan ungkapan yang benar dalam balaghah di atas dimaksudkan adalah memang terdiri dari susunan kata yang lengkap, ya, yang lengkap. Jadi tidak hanya lafaz tapi juga makna. Nah, yang terdiri dari kata yang fasih dan juga makna yang tepat, ya, yang sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi atau sesuai dengan muqtadal halnya. Dengan demikian kalimat tidak termasuk balaghah. Ya, kalimat tidak termasuk dalam balaghah karena tidak dapat mengantarkan tujuan mutakalimin secara sempurna. Jadi kalau tujuan si pembicara itu sampai, ya, nah katanya balaghah itu adalah baligh gitu ya. Kalau tujuan yang ya, si mutakalimin ini sampai dan lafaz yang diungkapkan itu adalah jelas dan benar, ya yang baik dia fasahatul kalam, kalimah kalam juga fasahatul mutakallimnya juga, dan tidak hanya sampai di sana tetapi juga sampai kepada, balaghahnya. Nah, maka sehingga apa yang diinginkan oleh si pembicara itu sampai, nah, kepada si lawan bicara, maka itu sudah dikatakan dengan balaghah, gitu ya, balaghah, karena sampai. Nah, dan sampainya itu tidak hanya sampai ini dapat diterima saja, tetapi dapat dinikmati oleh si lawan bicara. Berarti ungkapan yang diberikan oleh si pembicara itu adalah ungkapan yang indah, yang merasuk ke relung-relung jiwa si lawan bicara. Sehingga apa yang diungkapkan oleh si pembicara ini sama dengan yang diterima oleh si lawan bicara. Nah, dan dia pun menikmati dari apa yang diungkapkan oleh si pembicara. Nah, itu dia.
Nah, mungkin itulah kajian kita pada hari ini tentang, al-fashahah wal balaghah, dan ini adalah menjadi, dasar atau, landasan kita untuk, mempelajari keilmuan balaghah, baik ma'ani, bayan, dan badi'. Nah, dan, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan ini bermanfaat. Mmm, Insyaallah berikutnya kita akan masuk lagi kepada, ilmul ma'ani ya, dan, beserta, objek pembahasannya ya secara mendalam dengan, dengan, eee, objek masing-masing nanti ya, kita akan kaji satu persatu. Kita akan kaji satu persatu, sehingga antum paham dengan, kajian balaghah ini, secara bertahap nantinya. Taib, syukran katsiran ala ihtimamikum. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.